melakukan banyak hal seperti belajar, menggunakan media sosial atau bermain game, ingin bersantai, ataupun berkumpul bersama teman. Jika semuanya itu tidak diatur dengan baik, maka akan menghasilkan kegagalan. Nah, pada kali ini bersama saya, kita akan belajar mengenai manajemen waktu. Kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan waktunya dengan baik. Itu sebabnya, waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Waktu itu ibarat es krim, jika sudah mencair maka ia tidak akan bisa kembali seperti semula. Sekalipun dibekukan lagi, bentuk es krim tersebut tidak akan pernah sama lagi. Sama seperti waktu. Jika sudah terbuang sia-sia, maka ia tidak akan kembali lagi. Sekalipun ada hari esok, tetapi waktu tersebut bukan waktu yang sama lagi. Nah, agar kita bisa menggunakan waktu dengan baik, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan, menggerakkan, dan melakukan pengawasan terhadap waktu yang kita miliki. Kita harus mampu mengatur waktu dan memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki dalam mengerjakan pekerjaan atau tugas yang sudah direncanakan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari manajemen waktu adalah supaya kita mampu melakukan pekerjaan ataupun kegiatan secara efektif dan efisien. Efektif dan efisiennya pekerjaan atau tugas yang kita lakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Manfaat dari manajemen waktu. 1. Mengurangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas. Kedua, membantu kita menentukan prioritas pekerjaan ataupun tugas yang sudah diselesaikan. Ketiga, mencegah terjadinya bentrok dalam menyelesaikan dua atau lebih pekerjaan atau tugas yang sudah di waktu yang sama. 4. Mempermudah evaluasi. Mempermudah evaluasi supaya pekerjaan atau tugas itu berhasil atau gagal. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan seimbang, maka semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, siswa wajib membuat jadwal belajar agar proses belajar dapat teratur dan terarah. Ada waktunya bersama keluarga. Keluarga adalah tempat bernaung. Sesibuk apapun kita dengan tugas atau pekerjaan, sediakanlah waktu untuk keluargamu sehingga komunikasi bersama keluarga semakin harmonis. Misalnya, bisa pergi liburan bersama-sama, nonton bersama-sama, ataupun bermain game bersama keluarga. Ada waktunya dengan persahabatan kita. Sahabat adalah orang yang paling penting dalam hidup kita. Karena kita sebagai makhluk sosial, maka hubungan dengan orang lain juga perlu dijaga. Ada waktunya untuk bermain gadget. Bermain gadget merupakan waktu santai kita setelah kita melakukan hal yang paling penting. Ini digunakan untuk kita bisa bersantai dari semua kegiatan kita sepanjang hari. Misalnya bermedia sosial ataupun sekedar bermain game. Ada waktunya untuk bersantai. Bersantai adalah waktu di mana kita tidak sedang melakukan apapun. Kita hanya ingin menikmati waktu itu tanpa ada beban. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik, maka yang harus dilakukan adalah atur waktu. Misalnya dengan cara membuat jadwal apa yang harus kita lakukan. Tentukan prioritas apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang menunggu. Cukup sekian dan terima kasih.